illa bi'amalin, dan ucapan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan. Jadi beliau katakan, kalau sekedar ucapan saja maka tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan. Nanti kita akan rinci satu persatu, kita akan terjemah dulu secara umum. Kemudian wala amalun wa qawlun illa binniyah, dan amalan serta ucapan juga tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat. Niat ini adalah keyakinan dan keikhlasan. Al-i'tiqad wal ikhlas. Jadi amalan, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali seseorang itu memiliki keyakinan dan ikhlas dalam beramal dan berucap. Wa qawlun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Kemudian ucapan, amalan dan ikhlas itu tidak cukup, tidak akan bermanfaat kecuali dengan apa? Dengan mengikuti sunnah. Ya, kecuali dengan mengikuti sunnah. Baik. Sekarang kita akan berinci. Pertama, mengatakan sesungguhnya iman adalah ucapan wa amal, ucapan dan amalan. Iman, kan sebagian ulama mengatakan ad-din. An-din qaulun wa amal, seperti Imam Bukhari dalam aqidahnya, tidak Imam Bukhari boleh mengatakan ad-din qaulun wa amal. Jadi kata al-iman ini kadang diganti dengan kata ad-din. Ya, bukan berarti bertentangan. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena al-iman kalau disendirikan dari Islam itu maknanya apa? Agama seluruhnya. Ketika disebutkan ini iman, pembahasan iman, ini pembahasan agama seluruhnya. Karena di dalam iman, kalau iman disendirikan dari pembahasan Islam, maka iman mencakup apa? Mencakup amalan hati dan mencakup amalan anggota badan. Berarti semua agama tercakup pada penamaan iman. Demikian pula halnya al-Islam. Al-Islam ketika disendirikan kan apa? Mencakup amalan anggota badan dan amalan hati juga. Berarti Islam juga adalah agama seluruh. Bahkan agama itu lebih populernya dengan agama kita lebih populernya dinamakan dengan apa? Islam. Menunjukkan bahwa dia mencakup keyakinan dan mencakup amalan. Kemudian bahkan ihsan juga. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin katakan ihsan juga kalau disendirikan maka mencakup amalan hati dan amalan anggota badan, semua agama tercakup pada penamaan ihsan. Tapi ihsan dia ada kadar lebih, karena ihsan itu itqan bil-i'tiqad wal amal. Ihsan dia sempurna dalam keyakinan, dalam amalan tadi, sempurna juga dalam amalan. Beda dengan Islam. Islam tentu sempurna amalan dan keyakinan. Iman juga belum. Tapi kalau sudah ihsan, sudah derajat tertinggi. Derajat tertinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Dia sempurna dalam keyakinan, dalam amalan hati, dan sempurna dalam amalan anggota badan. Baik. Jadi al-iman di sini kadang dikatakan juga oleh sebagian ulama ad-din. Ketika membaca buku akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagian imam mengatakan ad-din huwa qaulun wa amal. Maka ketahuilah bahwa tadi itu tidak bertentangan. Karena iman adalah ketika disendirikan maka dia mencakup ad-din kullu, mencakup agama seluruh. Apakah itu amalan atau ucapan atau apa? Atau keyakinan. Semuanya masuk. Jadi jangan ada yang menyangka iman masuk rukun iman saja yang bersifat keyakinan saja. Tidak. Ketika disendirikan masuk semua. Kecuali digabungkan antara Islam dan iman, maka apa? Yang dimaksud dengan Islam adalah amalan zahir, amalan anggota badan, termasuk dalamnya amalan lisan,
Sementara dimaksud dengan iman adalah amalan yang batin, amalan hati. Itu kalau digabungkan antara Islam dan iman. Dan kalau dipisah sendiri, maka iman mencakup Islam, Islam mencakup iman. Baik. Kemudian iman kata beliau definisinya adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Sudah kita jelaskan tadi. Ucapan apa maksudnya? Ucapan di sini mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Jadi ada namanya ucapan hati, ada juga namanya amalan hati. Ini dibedakan. Kalau ucapan hati, kata para ulama, ucapan hati itu seperti i'tiqad, keyakinan, atau tasdik, pembenaran, atau ikrar, pengakuan. Ini apa? Amalan qaulul lisan, ucapan lisan. Ucapan apa tadi? Ucapan hati. Jadi ucapan hati adalah tasdiquhu wa i'tiqaduhu wa iqraruhu. Dia membenarkan, meyakini dan mengakui. Ini apa? Ucapan hati. Qaul al-lisan, qaul al-qalb. Kemudian yang kedua qaul al-lisan, ucapan lisan. Baik. Ucapan lisan, ma'ruf, ucapan lisan. Ucapan lisan seperti apa? Mempersaksikan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau kalimat syahadat. Ini ucapan apa? Lisan. Begitu pula mengatakan membaca Al-Quran misalnya, atau membaca zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini semua amalan lisan. Ini apa? Qaulul lisan. Qaulul lisan atau amalan lisan sama. Jelas? Kemudian amalan di sini mencakup tiga hal. Amalan apa? Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Nah, kalau ucapan hati adalah keyakinannya, pembenarannya, dan pengakuannya. Itu ucapan apa? Hati. Sekarang amalan hati. Apa contohnya amalan hati? Amalan hati seperti tawakal, cinta, berharap, apalagi takut, roja, berharap, roja ya. Jadi masuk dalam amalan hati, tawakal, al-mahabbah, al-khawf, ar-roja. Ini yang amalan hati, bukan ucapan hati. Harus antum bedakan antara ucapan hati dan amalan hati. Kalau ucapan hati, maksudnya tasdik, pembenaran yang ada dalam hati. Hati membenarkan, hati meyakini, hati mengakui. Itu apa? Itu ucapan hati. Kalau amalan hati, hati mencintai, mengharap, kemudian apa lagi? Takut, tawakal, ridho. Itu semua kan? Itu semua amalan hati. Kemudian amalan lisan sama persis dengan qaulul lisan. Kemudian yang ketiga apa? Amalan anggota badan. Nah, semua kita tahu amalan anggota badan. Amalan anggota badan di sini selain lisan. Ya, lisan juga sebenarnya anggota badan. Tapi dia ada pembahasan khusus. Nah, jadi amalan anggota badan ini dimaksudkan amalan anggota badan yang selain lisan. Ya, masuk di dalamnya seperti apa? Salat. Ini amalan anggota badan. Ya, walaupun dalam salat itu masuk tiga-tiganya, ada amalan lisan juga, ada amalan hati juga. Dalam salat bahkan juga ada ucapan hati. Yang ketiga kita meyakini wajibnya salat itu apa? Meyakini wajibnya salat itu ucapan hati. Ketika kita niatkan salat, itu apa? Itu amalannya hati. Jadi ucapan hati membenarkan kewajiban sholat, meyakini kewajiban sholat. Itu ucapan. Kalau amalan hati meniatkan untuk menegakkan sholat. Sementara misalnya sholat isya, kita niatkan, berazam, bertekad untuk melakukannya. Itu apa? Amalan hati. Kemudian ketika kita lakukan,
Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, ini apa? Amalan lisan. Amalan lisan. Ketika kita angkat tangan menghadap kiblat, ini amalan apa? Anggota badan. Jadi dalam sholat itu masuk semua. Dalam sholat masuk semua amalan dan ucapan. Baik. Kemudian yazinu wa yanqus. Amalan itu di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazinu wa yanqus. Nah, dalilnya apa? Bisa bertambah dan berkurang. Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imani. Agar mereka bertambah keimanan mereka yang sudah ada. Berarti apa? Keimanan itu bertambah. Keimanan itu bertambah. Sangat tegas di dalam ayat. Keimanan itu bisa bertambah. Kemudian bisa juga berkurang. Bisa berkurang. Dalilnya, pertama dalilnya, sesuatu yang bisa bertambah, pemahaman. Sesuatu yang bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Kalau dia bisa naik, berarti bisa turun. Ya kan? Kalau dia bisa bertambah, pemahamannya berarti bisa juga dia berkurang. Nah, itu dalil pertama, dalil pemahaman kebalikan dari ayat tadi. Kalau iman bisa bertambah, maka pemahaman kebalikannya dia juga bisa berkurang. Nah, mafhum mukhalafah, dan ini dipakai menjadi dalil oleh sebagian ulama. Kemudian yang kedua, di antara dalil kurangnya bisa berkurangnya iman adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan akal lelaki dibandingkan perempuan. Perhatikan, kurang apa kata Nabi? Kurang akal dan din. Din ini apa? Iman. Ya kan? Sudah kita singgung tadi. Ad-din dan iman itu sama. Jadi kurang agamanya kata Nabi, kurang akalnya dan agamanya. Siapa itu? Perempuan. Iya. Jadi kurang, menunjukkan bahwa iman, agama seseorang, iman seseorang itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Baik. Jadi ini definisi iman di sisi Ahlus Sunnah. Sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Apakah bertentangan dengan definisi yang di buku ini? Jawabannya tidak. Setelah kita jabarkan tadi bahwa ucapan beliau qaulun wa amal, tidak ada kata i'tiqad, ya kan? Tidak ada kata akidah di situ. Tidak ada kata akidah, tapi sudah masuk. Karena qaul masuk di dalamnya qaulul qalbi, qaulul qalbi wal lisan, dan amalul qalbi wal lisan. Berarti ada i'tiqad atau tidak? Ada i'tiqad. Berarti tidak bertentangan dengan ucapan ahli sunnah yang lain bahwa iman definisinya adalah qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Sebagian yang lain lagi berkata bahwa iman itu qaulun wa amal wa niyah. Qaulun wa amal wa niyah. Sama dengan ini. Sama. Kemudian sebagian ulama lagi berkata iman itu qaulun wa amal wa niyah wa ittiba'us sunnah. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Walaupun kalau mau lengkap memang qaulun wa amal wa ittiba'us sunnah, nanti akan beliau singgung. Baik. Sebagian ulama lagi mendefinisikannya dengan bahasa lain, bahasa yang lebih indah, yang bersajak. Kata mereka, iman adalah qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Nun semua. Sama maknanya dia ini. Jadi qaulun bil lisan wa amalun bil qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Janan artinya sama dengan qalb. Janan itu bahasa lain untuk qalb. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan,
wa amalun bil arkan, arkanul badan, maksudnya jawarih, anggota badan. Wa yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati ar-rahman, nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan apa? Bi ta'ati syaitan, mentaati syaitan, yaitu berkurang dengan dosa dan maksiat. Paham ya? Ini definisi yang kadang ditakbir oleh sebagian ulama. Sama, semuanya tidak bertentangan, saling mendekati maknanya. Taib. Kemudian beliau berkata, sebenarnya definisi ahli sunnah terhadap iman itu secara umum membantah dua kelompok. Kelompok pertama kelompok Murji'ah, dan kelompok kedua kelompok Wa'idiyah. Wa'idiyah ini siapa? Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Ketika ahli sunnah mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal, ini membantah Murji'ah dengan seluruh kelompok-kelompoknya, karena Murji'ah itu terbagi 4, bahkan terbagi 5 belakangan. Murji'ah, ada Murji'ah Jahmiyah. Murji'ah Jahmiyah mengatakan bahwa iman itu mujarradul ma'rifah, sekedar mengenal Allah. Sekedar seseorang mengenal Allah berarti dia sudah beriman, kata Jahmiyah. Berarti menurut Jahmiyah, semua makhluk termasuk syaitan, orang kafir, semuanya mukmin. Kenapa? Syaitan dia kenal Allah atau tidak? Dia kenal Allah, bahkan dia katakan apa? Wa bi'izzatika, dia kenal nama-nama dan sifatnya bahkan. Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dan dia katakan Rabbi bima aghwaytani. Dia katakan Rabbi. Dia kenal Allah, berarti menurut Jahmiyah syaitan pun apa? Mukmin. Semua makhluk mukmin. Termasuk orang kafir, syaitan mukmin. Ini Jahmiyah. Sebagian Jahmiyah mengatakan iman adalah mujarrad tasdiq. Ada 2 riwayat. Ada 2 riwayat. Sebagian ulama mengatakan, Jahmiyah mengatakan iman, mendefinisikan iman dengan mujarradul al-ma'rifah, dan ini yang masyhur. Ada yang mengatakan, sebagian Jahmiyah mendefinisikan iman dengan mujarradut tasdiq. Ya. Kemudian kelompok yang kedua dari Murji'ah Asy'ariyah. Murji'ahnya Asy'ariyah. Apa definisi iman menurut mereka? Menurut Asy'ariyah, definisi iman adalah mujarradut tasdiq, mirip dengan sebagian Jahmiyah yang lain. Mujarradut tasdiq, sekedar membenarkan atau sekedar meyakini dalam hati. Mujarradu al-i'tiqad atau mujarradu at-tasdiq. Ini menurut Asy'ariyah. Dan berdasarkan definisi Asy'ariyah ini, keharusan dari ucapan mereka, berarti apa? Abu Thalib mukmin. Ya kan? Abu Thalib dia yakini benar agama Nabi Muhammad atau tidak? Dia yakini benar. Bahkan ada dalam syairnya yang terkenal itu. Dia meyakini kebenaran agama Nabi Muhammad, tapi dia tidak masuk Islam gara-gara terlalu taklid kepada nenek moyangnya. Terhadap ayahnya Abdul Muttalib. Makanya dia tidak masuk Islam. Padahal dia yakini betul benarnya agama Nabi Muhammad. Berdasarkan definisi Asy'ariyah, Abu Thalib mukmin. Dan berdasarkan definisi Asy'ariyah, Fir'aun juga mukmin. Fir'aun dan pengikutnya mukmin. Dari mana kita bilang seperti itu? Karena Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah, Fir'aun dan bala tentaranya itu dan pengikutnya jahadu biha, mengingkarinya. Maksudnya dengan lisannya. Mengingkari Musa dengan lisannya. Tapi wastaiqanatha anfusuhum, jiwa-jiwa mereka, hati mereka itu meyakininya. Meyakini kebenarannya. Berarti berdasarkan definisi Asy'ariyah bahwa iman itu sekedar meyakini saja, tidak perlu diucapkan 2 kalimat syahadat, tidak perlu diamalkan keharusan 2 kalimat syahadat. Menurut Asy'ariyah berarti Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan pengikutnya mukmin. Jelas ya? Kemudian Murji'ah yang ketiga adalah Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Karramiyah, kelompok Karramiyah dia Murji'ah juga, termasuk dalam Murji'ah. Antum ingat ya?
Asy'ariyah itu Murji'ah. Asy'ariyah itu Murji'ah dan mereka juga apa? Jabriyah. Asy'ariyah Murji'ah dalam pembahasan iman dan dia Jabriyah, mereka Jabriyah dalam pembahasan takdir. Nah, walaupun Jabriyahnya lebih ringan daripada Jahmiyah. Kemudian Murji'ah Karramiyah. Karramiyah pengikut Muhammad ibn Karram, mereka ini Jabriyah, Murji'ah karena mendefinisikan iman bahwa iman itu mujarradul qaul, sekedar mengucapkan saja. Sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, mumin. Tidak perlu diyakini, tidak perlu diamalkan keharusannya. Ucapkan saja mumin. Berarti menurut mereka orang munafik apa? Orang munafik mumin sejati. Menurut siapa? Menurut Karramiyah, berdasarkan ucapan mereka, keharusan dari ucapan mereka, berarti orang munafikin kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka beriman dengan apa? Lisan mereka, walaupun hati mereka kafir, tapi mereka beriman dengan lisan mereka, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti menurut Karramiyah, orang-orang munafikin termasuk dari orang yang beriman dengan keimanan yang sejati, keimanan yang sebenar-benarnya. Baik. Kemudian yang keempat Murji'atul fuqaha, murjiahnya ahli fikih. Yang ahli fikih di sini maksudnya Hanafiyah. Ya, Abu Hanifah dan pengikutnya itu murjiah. Hanya murjiah mereka ringan. Murjiah yang ringan. Mereka mendefinisikan iman bahwa iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Ucapan dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dengan hati. Amalan menurut mereka amalan bukan bagian dari iman. Amalan bukan bagian dari iman. Jelas ya? Jadi kalau sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini apa kebenarannya, nah dalam hati, maka dia sudah mukmin. Sudah mukmin. Ya, walaupun dia tidak beramal. Karena itu Murji'ah, semua Murji'ah itu tidak ada yang memasukkan, perhatikan, dari yang ke-1 sampai yang ke-4. Dari yang ke-1 sampai yang ke-4 semuanya tidak memasukkan amalan dalam definisi iman. Kalau kita kembali ke Jahmiyah, Jahmiyah kan bilang apa? Mujarradul ma'rifah, sekadar ma'rifah, tidak ada amalan. Asy'ariyah katakan mujarradul i'tiqad atau mujarradul tasdiq, tidak ada amalan juga. Karramiyah mujarradul al-qaul, tidak ada amalan. Murji'ah fuqaha juga mengatakan dia apa? Iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb, tidak ada amalan. Semuanya mengeluarkan amalan dari apa? Dari definisi iman. Makanya mereka dinamakan dengan Murji'ah dari kata arja'a yurji'u. Apa artinya? Bermakna akhara yuakhir. Bermakna mengakhirkan amalan dari definisi iman, mengeluarkan amalan dari definisi iman. Makanya mereka dinamakan Murji'ah karena perbuatan mereka yang tidak memasukkan amalan dalam definisi iman. Dipahami ya? Taib. Makanya Murji'ah semuanya dengan berbagai kelompoknya, berbagai sektenya itu Murji'ah semuanya mengatakan bahwa keimanan orang mumin yang pezina, minum khamar itu sama dengan keimanan Jibril. Kata mereka. Kenapa? Karena amalan itu apa? Tidak mempengaruhi, amalan ketaatan tidak mempengaruhi iman. Tidak mempengaruhi iman. Kenapa? Karena definisi iman menurut mereka sekedar mengucapkan dan meyakini apa? Itu sudah beriman, sempurna imannya. Jadi tanpa beramal soleh pun sempurna imannya. Makanya imannya Nabi Muhammad sama dengan imannya mereka, katanya. Imannya Abu Bakar sama dengan keimanan mereka. Tidak ada bedanya. Kalau kita masukkan amalan dalam definisi iman, berarti iman itu apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak ketaatannya, semakin tinggi keimanannya, kan begitu. Tapi berdasarkan definisi mereka, karena mereka tidak memasukkan amalan dalam definisi iman, akhirnya apa? Semua iman rata. Imannya manusia yang paling bejat, muslim yang paling bejat sama dengan imannya Nabi Muhammad
Jibril, Abu Bakar, Umar, para nabi dan rasul, sama, tidak ada bedanya. Jelas ya? Baik. Dan ada murjiah belakangan. Kalau murjiah fuqaha, mereka tidak memasukkan amalan dalam definisi iman, tapi mereka mengatakan amalan itu syarat sahnya iman. Amalan syarat sahnya iman. Ini murjiah fuqaha. Makanya mereka itu penyimpangannya lebih ringan. Lebih ringan. Karena mereka mengatakan betul bahwa iman itu ucapan dan keyakinan saja, tapi tidak sah keimanannya kecuali dengan beramal. Mirip dengan ahli sunnah, agak mirip, tapi beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau ahli sunnah bahwa amalan itu masuk dalam musammal iman, dalam penama iman. Sementara murjiah fuqaha, amalan itu syarat sahnya iman. Namanya syarat, masuk di dalam sesuatu atau tidak? Tidak. Begini, contoh, analoginya, lihat toharo. Syarat sahnya solat apa? Toharo. Apakah toharo bagian dari solat? Bagian dari solat? Tidak. Dia di luar solat. Ya kan? Di luar solat. Jelas ini? Demikian. Ketika kita katakan bahwa amalan syarat sahnya iman, berarti amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Jadi ini bedanya antara ahli sunnah dan murjiah fuqaha. Kalau murjiah fuqaha mengatakan amalan syarat. Kalau syarat berarti tidak masuk. Dia di luar. Jelas ya? Kemudian ada murjiah belakangan yang tersebar belakangan mengatakan bahwa amalan itu dia mirip, definisi mereka mirip dengan murjiah fuqaha, mengatakan iman qaulun wa i'tiqad, ucapan dan keyakinan. Tapi mereka katakan amalan adalah apa? Syarat sempurnanya iman, bukan syarat sahnya. Ini beda ya. Syarat sah tidak sah kecuali dengan dia. Kalau syarat sempurnanya tidak sempurna kecuali dengan dia. Berarti tanpa amalan pun tidak apa-apa. Hanya saja tidak sempurna menurut mereka. Kalau murjiah fuqaha, tanpa amalan tidak sah imannya. Mana yang mending? Murjiah fuqaha lebih mending. Murjiah fuqaha lebih mending. Dipahami ya? Taib. Jadi ucapan ahli sunnah ketika mendefinisikan iman adalah qaulun wa amal, itu membantah murjiah dengan segala sektenya. Semuanya, yang 5 itu. Kemudian ucapan ahli sunnah dalam mendefinisikan iman, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini membantah siapa? Ini membantah Wa'idiyah, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Karena menurut Khawarij dan Mu'tazilah, begitu pula bahkan masuk dalam Murji'ah juga, membantah Murji'ah juga. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah ini sama dalam meyakini iman. Iman itu la yataba'ad. Iman itu tidak terbagi-bagi. Iman itu menurut mereka syai'un wahid, sesuatu yang satu kesatuan. Kalau ada secara menyeluruh, sempurna. Kalau tidak ada, hilang semuanya. Menurut mereka iman itu satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Kalau ahli sunnah kan iman itu terbagi-bagi. Kalau hilang sebagian, masih ada sebagian. Makanya pelaku dosa besar menurut ahli sunnah, apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Walaupun hilang sebagian imannya, tapi masih ada asalnya, sebagian yang lain. Karena imannya terbagi-bagi. Ketika dia berbuat dosa, berzina misalnya, dia hilang sebagian imannya. Hilang sebagian imannya. Apakah kafir? Tidak, karena masih ada sebagian yang lain. Makanya Nabi bersabda apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Maksudnya tidak beriman dengan keimanan sempurna, tapi masih ada asal imannya, masih ada pokok imannya. Kalau Wa'idiyah, baik itu Khawarij maupun Mu'tazilah, demikian pula Murji'ah, mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau ada semuanya sempurna.
Saking sempurnanya sama keimanan kita dengan keimanan Jibril. Kalau ada semuanya. Kalau tidak ada semua. Hilang semua. Makanya Khawarij dan Mu'tazilah ketika seorang melakukan dosa besar, apa mereka katakan? Kafir. Hilang semua. Karena ketika hilang sebagian, hilang semua. Karena mereka menurut mereka tidak terbagi-bagi. Kapan hilang semua. Kapan ada sempurna. Nah, sudah ada? Belum. Taib. Kalau Khawarij kan keyakinannya apa? Pelaku dosa besar apa? Dia kafir khalidun finnar. Kafir kekal dalam neraka. Ini orang apa? Orang-orang Khawarij. Kalau Mu'tazilah mirip dengan Khawarij, hanya bedanya mereka katakan orang yang melakukan dosa besar itu di dunia dia tidak kafir, tidak mukmin. Ini apa? Mu'tazilah. Fi manzilah bainal manzilatain. Berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu berada di antara kedudukan antara kafir dan mukmin. Bukan kafir, bukan mukmin, kata mereka. Tapi mereka bersepakat dengan Khawarij bahwa pelaku dosa besar khalidun finnar, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Bisa dibedakan? Khawarij katakan pelaku dosa besar kafir di dunia dan kekal dalam neraka di akhirat. Hukum di dunia kafir, hukum di akhirat kekal dalam neraka. Kalau Mu'tazilah, hukum di dunia tidak kafir, tidak mukmin. Al-manzilah bainal manzilatain. Nah, ini hukum di dunia. Kalau hukum di akhirat apa? Kekal dalam neraka juga. Taib. Tapi saya ingin jelaskan di sini, orang Mu'tazilah mengatakan hukum di dunia pelaku dosa besar itu berada di antara dua kedudukan, antara kafir dan mukmin. Bukan kafir, bukan mukmin. Di dunia, pelaku dosa besar di dunia bukan kafir, bukan mukmin. Hanya mereka berselisih. Mu'tazilah sendiri berselisih. Apakah pelaku dosa besar diperlakukan di dunia ini seperti mukmin atau diperlakukan seperti orang kafir? Di sini mereka khilaf. Sebagian mereka mengatakan diperlakukan seperti orang kafir. Halal darahnya, bisa dirampas hartanya. Ada yang mengatakan tidak, diperlakukan di dunia seperti orang beriman. Mereka khilaf. Yang Mu'tazilah sendiri dalam hukum dunia tentang pelaku dosa besar itu khilaf. Ya, maksudnya diperlakukan seperti apa? Adapun hukumnya mereka sepakat hukumnya al-manzilah bainal manzilatain. Tapi ketika memperlakukannya dalam hukum dunia, dalam pergaulan, apakah dia disikapi seperti orang kafir atau disikapi seperti seorang mukmin? Mereka khilaf. Jelas ya? Masih panjang pembahasannya. Baik. Khair, insyaallah kita cukupkan dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.